Perayaan Isra Miraj tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi, di SMP Negeri 116 Jakarta. Tahun ini, SMP Negeri 116 Jakarta menggelar peringatan atau perayaan Isra Miraj tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi, yang digelar pada tanggal 5 Februari tahun 2026. Perayaan yang dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 116 Jakarta, Ibu Elizabeth Sihombing, digelar di lapangan SMP Negeri 116 Jakarta, serta dimeriahkan dengan beberapa acara, dan acara utama Tausiyah Isra Miraj. Tahun ini tema yang diusung adalah, menjadi generasi beriman di era modern, melalui hikmah Isra Miraj. Tim ekstrakurikuler Rohis, tampil dengan marawis, membawakan beberapa sholawat, sekaligus mengiringi tari sufi yang dibawakan oleh Lutfi, seorang siswa SMK dari Jakarta Utara. Rangkaian mata acara lainnya adalah penampilan band 116, kompetisi game ranking 1, kompetisi pidato untuk perwakilan masing-masing kelas, serta tausiyah oleh Ustadz Kasif Har SPDI. Sebagai informasi kita bersama, Ustadz Muhammad Kasif Har adalah lulusan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta Timur, serta mengenyam pendidik agama Islam 4 tahun di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad di Salatiga, Jawa Tengah. Dengan bekal pendidikan agama yang kuat dari keluarga dan bangku sekolah itu kemudian menghantarkannya menjadi seorang finalis Dai Muda di program ANTV. Ustadz Har kemudian dipercaya oleh beberapa media televisi dalam acara dakwah, antara lain, program Asmaul Husna dan Indahnya Ramadan di ANTV, Cafe Tausiyah di MNC TV, dakwah komunitas Reggae Indonesia di TVRI. Selain itu, program Islam Itu Indah di Trans TV, program Damai Indonesiaku di TV One, bintang tamu di program Suka-Suka Nizam, serta menjadi juri program Hafiz di RCTI tahun 2024. Sementara berlangsungnya acara peringatan Isra Miraj di lapangan, siswa-siswi SMP Negeri 116 Jakarta yang beragama Kristen melakukan ibadah atau kebaktian kecil di ruang media, di lantai 2 SMP Negeri 116 Jakarta, di bawah bimbingan pembina ekskul Roh Kris dan para pendidik yang beragama Kristen. Alhamdulillah, perayaan Isra Miraj tahun 1447 Hijriah berjalan lancar dan hikmah, hingga ditutup menjelang jam 12. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini keluarga besar SMP Negeri 116 Jakarta bisa mengadakan kegiatan Isra Miraj 1447 Hijriah. Kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini dalam perayaan memperingati hari besar keagamaan Isra Miraj ya 1447 Hijriah bersama penceramah kita Ustadz Kasif Har dengan tema menjadi generasi beriman di era modern melalui hikmat Isra Miraj ya. Nah, ini kegiatannya harus terlaksana pada bulan Januari. Karena kemarin ada PJJ, ada surat edaran dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kepada peserta didik, makanya seluruh peserta didik belajar di rumah sehingga kegiatan hari ini bisa terjadi sekarang. Nah, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berperan bekerja keras dalam kegiatan Hari Besar Keagamaan ini, dan mohon maaf kepada anak-anakku sekalian. Kenapa saya mewakili pihak manajemen dan sekolah atas ketidaknyamanan ini ya. Saya tahu panas ya, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk merayakan dan mensyukuri kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Next kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam melayani anak-anakku sekalian. Harusnya ada tenda ya. Saya aja kepanasan ya.
ya. Nah, jadi saya mau menceritakan hikmat dari peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu yang pertama di sini adalah disiplin dan manajemen waktu. Sudahkah kita disiplin? Sudah. Sudahkah kita bisa memanajemen waktu kita? Sudah. Berarti aman. Tapi yang belum, nah ini jadi peringatan ya buat kita untuk kedepannya harus lebih baik lagi ya. Karena apa? Di sini bukan disiplin belajar, tapi disiplin apa? Sholat ya. Saya itu maunya anak-anak SMPN 116 ini kuat imannya, kuat ibadahnya, ya, rajin sholatnya, ya, tidak ada yang bolong, harus 5 waktu, ya. Kenapa? Ketika kamu bangun pagi, ya, harus sholat. Artinya apa? Gunanya apa? Manfaatnya apa buat kita? Untuk menjaga kita. Kita keluar rumah, ya kan? Ada yang mengendarai motor, mobil, ada yang jalan kaki. Pernah nggak dengar jalan kaki aja bisa celaka? Pernah ya? Nah itu gunanya kita rajin ibadah, rajin sholat, supaya kita itu dijaga, ya kan? Nah, apalagi, ketika sholat kita berdoa supaya Allah itu menjaga kita dari pagi sampai malam. Kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Kita dijauhkan dari pergaulan yang tidak benar. Pernah nggak kalian itu menyadari bahwa kalian itu sampai saat ini masih sehat, aman dari pergaulan yang tidak benar? Itu siapa yang menjaga? Allah, ya kan? Nah, makanya saya selalu mengingatkan rajin sholat, ya, 5 waktu. Nah, kemudian menjaga kebersihan hati, ya. Artinya apa? Kalau hati kita bersih, hidup kita sampai nanti kematian itu aman, damai, tentram. Hidup kita akan sukses. Kita tidak minta, Bapak Ibu Guru tidak minta yang paling utama itu kamu harus pintar. Tidak. Yang paling utama itu kamu harus apa? Berakhlak, jujur, integritas, hatinya bersih, tulus. Kalau orangnya seperti itu, saya jamin hidupnya sukses. Amin. Ya, percaya deh. Hidup kamu akan sukses. Jadi orang baik aja deh. Nggak usah harus jadi orang hebat, orang baik. Kalau kamu orang baik, ada saja itu pertolongan datang kepada kita. Ya, ada saja. Nah, jadi resep untuk menjadi orang sukses apa tadi? Hatinya bersih, ya. Kalau hatinya masih kotor, tolong dicuci. Oh enggak ya? Nah, kemudian keseimbangan logika dan iman, ya. Kalau kamu katanya beriman, rajin ibadah, sholat 5 waktu tidak putus, tidak ada yang bolong, tapi sombong. Ayo, siapa itu? Sombong, merasa dirinya paling hebat, paling cantik, paling ganteng sedunia, ya kan? Sampai jalannya itu ke atas mulu, gak pernah lihat ke bawah. Akhirnya apa? Tersandung.
karena kesombongannya. Tuhan itu menjatuhkan ya orang-orang yang sombong. Makanya kalian harus rendah hati ya. Jangan katakan kamu beriman tapi kamu masih sombong. Tetaplah jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Wassalamualaikum. Sekarang kita akan melihat penampilan tim Marawis. Saya teman-teman Marawis di bawah bimbingan Pak Zam.
bodrek dulu 5 menit. Oh, minum bodrek. Lebih pusing ini apa nggak punya duit? Lebih gak punya duit. Kalau nggak punya duit lebih pusing. Latihannya gimana ya? Boleh tahu nggak? Siapa tahu ada yang mau ikutan gitu. Untuk latihannya itu butuh proses kak. Kak dipanggilnya kak loh. Saya gurunya. Iya bu. Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Terus. Jadi bisa 6 bulan, kadang ya paling lama 6 bulan udah bisa sih. Latihannya 6 bulan. Iya. Baru bisa melakukan. Udah berapa lama latihannya? Udah hampir 8, latihannya 6 bulan. 6 bulan terus tampilnya? Tampilnya udah alhamdulillah udah banyak. Udah banyak. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Kak Lutfi. Itu lihat ke cewek-cewek kayaknya ngeliatin ke sana terus. Dadah-dadah juga boleh. Kayaknya keren ya. Ada yang mau coba? Ini boleh perempuan gak ya? Oh boleh, perempuan juga boleh, laki-laki malah. Sebenarnya sufi itu tujuannya untuk apa sih tarian sufi sebenarnya? Sebenarnya kalau lebih ke sini itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oh, mendekatkan diri kepada Allah lewat tarian sufi kayak gini. Sekali keren ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Lutfi, masih SMK di SMK 10 ya di Lagoa. Oke, silakan kembali Kak Lutfi, terima kasih. Kami nggak tahu kapan orang tua kami meninggal. Teman-teman, adik-adik sayang, pernah bayangin nggak ketika kamu pulang di depan ada bendera kuning? Pernah bayangin nggak? Dan itu bisa terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Ibu kita bernafas, pasti ada kemungkinan dia mati. Ayah kita bernafas, pasti ada kemungkinan mati. Bayangkan, tolong demi Allah bayangkan. Dua, satu. Boleh datang? Peristiwa ini terjadi pada malam yang penuh berkah dan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan Naila dari kelas 9D.
The Lord of the universe who has been giving and his blessing and mercy, so that we can in this place without Peserta Angelika Lapande. Peristiwa ini terjadi ketika malam hari, ketika Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Untuk memperingati Isra Mi'raj, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Alhamdulillah wa syukur. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT. Berkatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan Yang kami hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati dari sekian banyaknya hal yang bisa Allah berikan kepada Nabi, Allah menghadiahkan sholat. Karena Allah tahu yang dibutuhkan oleh hati yang terluka. Yang dikenal tahun kesedihan, seolah-olah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku tahu Salat adalah tiang agama, merupakan ibadah yang istimewa. Salat akan berdampak kepada satu kejadian sangat istimewa dan salah satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaluinya, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, esoknya si anak gak senang. Ayah katanya itu Imam Syafi'i, katanya dia beriman. Kemudian cuma Pergi ke Siratul Muntaha, naik buruk. Tahu buruk tahu? Gak tahu. Adalah sholat Nabi, cara kita berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan peristiwa Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram di Mekah, lalu dilanjutkan ke Masjidil. Semoga bisa menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan terhadap Nabi Muhammad Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga karena kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ada tutur kata yang kurang berkenan. Tutup dengan hamdalah. Warahmatullahi wabarakatuh.